Jadi di video kali ini kita akan coba bahas kembali lebih detail terkait pembahasan latihan UTS. Ini sebenarnya latihan dari tugas ya, tapi karena materinya itu mencakup materi UTS, materi katalis, jadi kita juga anggap ini relevan untuk materi UTS. Nah, ini kasus katalis. Ini tipe jenis soal yang pakai data, lalu kita tuh diminta untuk menentukan persamaan laju reaksi, lalu perkirakan mekanisme reaksi. Berarti ada dua objektif di sini ya. Nah, jadi buat yang objektif pertama kita harus menentukan persamaan laju reaksi awalnya. Nah, R itu sama dengan sesuatu. Nah, di sini cara kita baca datanya adalah kalau kita perhatikan di sini, misalkan kita berikan di sini tekanan itu kan anggapnya sebanding sama konsentrasi. Jadi ibaratnya kalau misal toluennya kita kalau toluennya 1 dan juga hidrogennya 1, berarti menghasilkan lajunya tuh segini dalam menghasilkan produknya. Jadi toluen ditambah hidrogen itu menjadi produk ya. Nah, anggapannya kalau misalnya ini dikasih masing-masing 1 atmosfer tekanan, menghasilkan 71 lajunya. Sedangkan kalau misalnya hidrogen dinaikkan jadi 4, nanti hasilnya tuh bakal 84 lajunya, meningkat drastis, meningkat 4 kali lipat. Nah, sedangkan kalau misalnya gantian hidrogennya konstan tapi toluennya meningkat, itu menghasilkan 117. Nah, jadi polanya itu adalah kita bisa gambar kayak gini. Anggaplah ini laju T-nya ya, laju R-nya. Lalu di sini kita punya bandingkan dulu data pH2 ya. pH2 ini kita ambil pada saat ini konstan, ini harus konstan toluennya. Saat PT sama dengan 1 konstan. Nah, berarti kan di sini kita punya apa nih? Datanya tuh 1 dan 4 ya. 4. Nah, terus ini ada peningkatan mulai dari 71 sampai dengan 284 lajunya ya. Nah, ini bentuk gambaran dari keterkaitan antara pH2 dengan lajunya. Nah, sedangkan gimana kalau kita bandingkan dengan tekanan parsial dari toluen? Nah, kita di sini ambil datanya itu berdasarkan yang konstan aja ya. Jadi tadi kan kita ambil ambil pH2 nih. Nah, cuma pH2 ini harus pada saat kondisinya tuh ini konstan. Berarti makanya kita ambil tuh cuma 2 data doang. Nah, sebaliknya juga kayak gini. Sebaliknya juga buat toluen. Jadi kita mau ngambil si T-nya ini pada saat H2-nya tuh konstan tekanannya. Berarti kayak gini kan. Berarti ini enggak kita tulis datanya. Berarti ini pada saat PT pada saat pH2 sama dengan 1 ya. Nanti kita punya data setnya tuh kayak gini. PT ini R-nya mulai dari setengah 1, terus 5, 10, 15 sampai dengan 20. Nah, habis dari sini lajunya kita tulis lagi mulai dari 71 71 di sini, habis itu 47 di sini, 117, habis itu 127, habis itu 131, 133. Nah, kurang lebih nanti gambarnya tuh anggaplah ini setengah, 1, 5 dan seterusnya ya. Gambarnya kayak misalnya ini 47, terus naik ke 71, naik lagi ke 117, habis itu agak turun dikit, maksudnya agak naik ke kecil, 127 naik dikit, 131 naik dikit, 133. Nah, kita di sini ngeliatnya agak sedikit berbeda. Yang mana kalau H2 ini dia membentuknya tuh lajunya peningkatan, sedangkan kalau di sini tuh bentuknya eksponensial.
linear naik, kalau ini eksponensial naik. Nah, makanya karena ini bentuknya karena eksponensial, nah di sini kita bisa katakan kalau toluen itu jenuh. Nah, kalau toluen jenuh berarti dia tuh kondisinya tuh lagi terabsorpsi di pusat katalis. Nah, sedangkan karena di sini H2 atau hidrogennya itu linear naik, berarti dia tuh tidak terabsorpsi di katalis. Makanya nanti persamaan laju reaksinya kita bisa katakan kayak gini. Kan reaksinya tuh T ditambah B ditambah H2 menjadi produk ya. Nah, terus tapi di sini pasti reaksi itu bakal pakai katalis kan, dan katalisnya itu cuma nempel di toluen aja karena si toluen bentuk kurvanya eksponensial. Makanya kita bakal bentuk kayak gini, T terus nempel sama P. P ini pusat katalis ya, ini terus anggaplah gini ya, ini bentuk mekanismenya. Nah, jadi nanti tahapan mekanisme reaksi itu bakal pertama tuh ada adsorpsi reaktan ya. Yang pertama ini kita punya T ditambah katalis itu menjadi TP. Nah, lalu yang kedua ini ada di reaksi di permukaan katalis. Nah, di sini kita gak nulis ini ya. Kenapa enggak? Karena tadi kita sesuai yang kita bahas lagi, kalau hidrogen ini bentuk kurva linear. Makanya kita bisa anggap kalau dia tuh gak mengalami jenuh atau dia tuh gak nempel di katalisnya ya. Jadi di sini kita cukup nulis absorpsinya itu satu reaktan aja. Habis itu buatlah tahap reaksi di permukaan aktifnya. Nah, reaksi di permukaan aktif tuh yang ini. Berarti toluen yang menempel dengan katalis kita jumlahkan dengan H2 akan sama dengan produk. Nah, dari sini kita di sini asumsi produk tidak terabsorpsi katalis ya. Tambah asumsi keduanya itu adalah tahap pengendali di permukaan katalis. Nah, maksudnya tahap pengendali itu apa? Tahap pengendali itu adalah kondisi pada saat reaksinya itu cuman berlangsung satu arah aja. Nah, makanya itu disebut nama tahap pengendali. Kalau misalnya tahap pengendali itu diabsorpsi reaktan, maka di sini tuh jadi satu panah aja ya. Kenapa di sini asumsinya di tahap pengendali? Ini cuma tebakan aja. Barangkali ada yang bisa pakai asumsi tebakan di absorpsi, barangkali itu juga jawaban yang benar ya. Cuma di sini aku bakal coba pakai pendekatan ini aja, pendekatan tahap pengendali di permukaan katalis. Nah, habis ini kita bikin persamaannya. Persamaan sini itu adalah R sama dengan ini apa? K ya. Anggap aja ini K1, ini K-1, ini K2 konstantanya. Nah, di sini tuh lajunya itu R sama dengan K2 dikalikan dengan ini T ya, dikalikan dengan pH2 kayak gitu. Nah, kenapa bentuknya ini theta dan ini tekanan? Karena dia bentuknya itu theta karena dia tuh menempel sama katalis.
Sedangkan kalau dia di sini tuh pakai tekanan karena di sini dia gak nempel sama katalis. Kan secara power law, hukum power law misalkan ada A ditambah 2B menjadi C. Nah, lajunya jadi apa? Laju reaksi kan jadi K sama dengan CA dikali CB pangkat 2 kan. Ini hukum power law. Nah, jadi ini masih berhubungan dengan itu. Nah, sedangkan yang atas ini ya kita bakal bikin reaksi kayak gini. R adsorpsi sama dengan R desorpsi. Ya. Nanti di sini kita punya K1 dikalikan dengan ini dikali V ya sama dengan K-1 bentar, ada yang salah. Jadi caranya adalah kita kalikan dulu, kita masukkan dulu konstantanya, lalu step keduanya tuh kita masukkan si konsentrasinya CT di sini. Lalu habis ini kita masukkan si ini tuh katalisnya, si katalisnya. Nah, katalis ini kita gak masukin berupa konsentrasi tapi berupa theta atau fraksinya. Kita tulis dengan theta V. Nah, sedangkan kalau di desorpsi itu kita fokus ke sini aja. Berarti kita tulis sini ke K-1 dikalikan dengan theta T. Ya. Dengan theta T itu adalah fraksi pusat aktif terisi T, senyawa T ya. Dari sini kita bisa sederhanakan kalau theta T itu adalah CT dikalikan dengan TV dikalikan dengan KT ya. Dengan catatan KT ini adalah penyederhanaan dari K1 dibagi dengan K-1 ya. Ini kita dapat bersama ini. Terus habis di sini kita bikin persamaan neraca pusat aktif di katalisnya. Nah, di sini neraca pusat aktifnya ini kita buat dengan cara gini. 1 sama dengan pertama theta V itu yang kosong di katalisnya. Habis itu theta T. T ini kan toluen yang mengisi. Nah, kita udah tahu kalau theta T itu nilai segini, maka bisa kita isi di sini kalau 1 sama dengan theta V, lalu kita tambah dengan CT ini KT CT. Nah, atau nanti dari sini kita bisa dapat jadi apa ya? Jadi 1 sama dengan ini 1 plus KTCT ya. Habis itu dari sini theta V nya itu sama dengan 1 per 1 plus KTCT. Nah, udah kayak gini kita hubungkanlah kedua ini. Nah, kedua ini bakal disatuin, jadilah kita nemu laju reaksinya itu adalah K2 dikalikan dengan ini kan pH2 ya per 1 plus KTCT. Nah, jadi inilah reaksinya. Nah, terus kan bentar, termasuk parameternya. Nah, ini kan kita diminta buat ngisi parameternya ya. Nah, pertanyaannya berapa ini, berapa ini, ya kan? Nah, ini bisa kita dapat dari harusnya bisa dapat dari masukin ini sih.
Cuman karena aku belum nemu jawaban, jadi kita cukup sampai jawaban sini aja. Ini adalah bentuk persamaan mekanismenya, persamaan laju reaksi. Habis ini kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini ada oksidasi buten 1. Jadi untuk gambaran, anggaplah ini kita punya buten 1 lalu dioksidasi ya menjadi apa? Menjadi buten. Bukan butadiene, sorry. Nah, atau di sini kita anggapnya ini tuh B ditambah O menjadi BD ya, untuk simplifikasinya. Katanya di sini kita pakai LH. LH ini artinya adalah kedua reaktan itu bereaksi adsorpsi di katalis. Nah, di sini kita langsung lompat aja. Kalau kita diminta untuk menurunkan persamaan laju oksidasi buten ya, dengan tahap pengendalinya tuh di permukaan. Nah, berarti kita udah punya persamaannya kayak gini. Habis ini kita bikin persamaan dulu. Pertama absorpsi. Nah, absorpsi ini kita baca dari soalnya. Katanya kalau buten itu terabsorpsi di PA. Berarti katakanlah B ditambah PA menjadi BPA. Nah, ini yang pertama. Nah, terus katanya ada lagi gak? Katanya oksigen terabsorpsi di PB. Berarti O ditambah PB menjadi OPB ya. Terus katanya butadien gak terabsorpsi tapi air terabsorpsi di PB. Berarti air kita tulis katakanlah A ya. Ya, di PB. Ini kita tulis kayak gini. Sebentar. Nah, benar. APB. Terus di sini kita tulis. Oh iya bentar, ini ada yang tambahan lagi. Oh iya bentar, kalau gak salah reaksi oksidasi buten tuh menghasilkan air ya. Ada airnya deh. Jadi gini harusnya bentuk persamaannya. Terus katanya di sini ada reaksi samping. Kalau nitrogen yang mana tuh sebagai pengencer reaktan ternyata juga keikutan. Makanya di sini kita tulis kalau N ini atau nitrogen itu tuh terabsorpsi di A maupun PB. Berarti kita tulislah PA ini N PA. Ada juga nitrogen yang keserap di PB ya. Ini absorpsinya. Lalu tahap pengendalinya tuh di permukaan katalis kita tulis kayak gini. Kan kita punya reaksinya kayak gini ya. B plus O menjadi BD plus air. Nah, yang keserap di katalis, makanya kita tulis dalam bentuk katalis ya. Misalkan butadien plus oksigen ya. Kita tulisnya di sini BPA karena dia sedang menempel di katalis. Lalu kita jumlahkan dengan OPB karena oksigennya lagi di pusat katalis basa. Kita panahnya cukup 1 karena kita ingat lagi karena ini tahap pengendali. Tahap pengendali itu berarti reaksinya irreversible. Habis dari sini kita masukin butadien sebagai produk. Tapi dia nggak ada ininya apa? Nggak terikat dengan katalis. Lalu di sini ada air ya yang terikat ini. Nah di sini mungkin nitrogen nggak usah ditulis ya, cukup ini aja. Nah
kita sekarang bikin laju pengendalinya ya. Di sini R-nya itu akan sama dengan K, habis itu kita kalikan dengan apa ini itu adalah theta V A, bukan theta B ya, dikalikan dengan theta O. Ini yang kita cari ini. Oke. Nah, kita nyari itu dengan bantuan kumpulan persamaan keseimbangan di sini. Misalkan yang di sini kita bikin, kalau ingat R absorpsi sama dengan R desorpsi. Ya, makanya di sini kita tulis itu tuh katakanlah ini K1 ya. K1 dikalikan dengan ini apa? CB ya, CB. Terus dikalikan dengan ini theta VA akan sama dengan, kalau ke sini arahnya berarti kebalikannya ya, K-1 konstantanya. Habis itu dikalikan dengan theta A. Nah, kayak gini. Dari sini kita bisa sederhanain kalau theta A itu sama dengan KA dikalikan dengan bentar, ini theta B deng, salah ya, sorry. Nah, ini juga kita namain B karena ini buten ya. CB ini V A. Nah, dapat satu persamaan. Kita lanjut lagi, kalau ini tuh adalah apa? K2. Lalu ini lanjut ke konsentrasi CO, ini lanjut ke pusat basa ya, theta V B. Ini K-2. Lalu di sini theta O ya. Dari sini kita lanjut lagi, kita pindah ruas saja ini ke samping, nanti bakal jadi apa? Theta O sama dengan K O dikalikan CO dikali theta VB ya. Ini dapat persamaan keduanya. Lalu lanjut ke persamaan ketiga. Kalau ini tuh kita bikin K3 dikalikan CA dikalikan theta VB ya, sama dengan K-3 ini theta A air. Dari sini kita dapat kalau theta A nya itu sama dengan KA dikalikan dengan CA dikalikan dengan theta VB ya. Habis itu ini sisa dua persamaan lagi, ini langsung aja ya. Ini theta N sama dengan dia nih K N, terus ini itu adalah C N, tapi ini theta V A ya, karena di pusat ini. Sedangkan kalau ini karena di pusat basa, kita namainnya adalah theta VB ya. Ini kayak cukup. Habis ini kita lanjut yang step 3 nya tuh adalah neraca pusat aktif. Asam ya. Jadi yang di asam tuh ada senyawa apa aja. Nah, yang di pusat asam kan ada, pertama ada buten, ada air, ada juga nitrogen ya. Makanya 3 ini kita masukin ke neraca pusat. Yang awalnya fraksi 1 sebagai total itu akan sama dengan, pertama VA nya karena dia itu adalah melambangkan kekosongannya, fraksi kosong, katalis A, ditambah dengan theta A, lalu ini theta B dulu, theta B, lalu habis itu theta apa, nitrogennya N ya. Lalu dari sini kita masukin aja 1
theta B nya kita masukin dari sini ya, berarti ini KBCB. Terus ini kan ada aslinya ada VA ya, cuman VA itu ditarik keluar ya, dikeluarin gitu, dikelompokkan. Habis itu ada theta N itu kan di sini ya, di ini pusat asam. Nah di sini kita masukin aja KNCN gini. Habis itu dapatlah ini kayak gini, 1 tambah KBCB plus KNCN. Nah dari sini kita bisa masukin nih di mana ya, di ini kan sama dengan KBCB ini kan, ini kita ganti dengan ini, jadilah KBCB per 1 plus KBCB plus KNCN. Nah udah hampir selesai nih jawabannya. Sekarang kita lanjutin yang buat nyari neraca pusat. Neraca pusat aktif basa. Nah di neraca pusat aktif basa ini kita masukin apa aja? Pertama kita di sini masukin apa? Oksigen. Habis itu masukin air. Habis itu masukin nitrogen. Kita masukin 3 itu ya. Berarti di sini pertama-tama kita taruh Vb sebagai fraksi kosong B. Habis itu masukin air ya. Air masuk. Lalu yang terakhir kita masukin nitrogen. Nah, ini neraca pusat aktifnya. Dari sini kita lanjut, kalau ini itu adalah apa? Vb 1 plus theta O nya berapa? Theta O nya itu adalah KOCO ditambah ini KACA ditambah KNCN ya. Dari sini nanti dapat kalau theta Vb sama dengan 1 per 1 plus KOCO ditambah KACA ditambah KNCN ya. Habis itu kita masukin ke sini. Nah di sini theta O nya akan sama dengan K0 CO ya. Ini kita masukin ke sini, nanti bakal jadi KOCO per 1 plus KOCO ditambah KACA ditambah KNCN ya. Ini tinggal dikit lagi kita ngerjainnya. Kita gabungkan ini di R ya, gabungin kan tadi min R itu sama dengan apa? K berapa nih? Anggaplah ini K6 ya. Anggaplah ini K6. Lalu kita masukin KB nya itu adalah ini ya, KBCB per 1 plus KBCB plus KNCN ya. Lalu kita masukin juga si apa? Theta O nya dari sini. Ini theta O sih ya. Kita masukin KOCO itu adalah 1 plus KOCO ditambah KACA ditambah KNCN. Nah, jadi ini adalah persamaan laju oksidasi buten ya. Kurang lebih kayak gini jawabannya. Lalu bisa sedikit disederhanakan kalau anggaplah K6, KB dan KO ini jadi K besar. Ketik ya. Kayak gini. Kalian tinggal digabungin aja ya. KNCN. Nah, kayak gini.
Ini jawaban finalnya yang lebih simplifikasi karena kita menggabungkan semua konstantanya menjadi satu. Selebihnya sama sih. Oke, nomor 2 udah kita selesaikan. Lalu tersisa nomor 3 di sini. Nah, buat nomor 3 ini katanya ada hidrodesulfurisasi di benzotiofen DBT ini ditambah HDS itu menjadi Db. Ya, ini reaksinya. Katanya di sini ada katalis komersial basisnya ini. Nah, di sini katanya ada persamaan kinetik kayak gini. Nah, coba kita tulis ulang. Ini bakal menjadi R hidrodesulfurasi ini sebenarnya ini bukan HDS, ini harus H2 sih. HDS itu nama reaksinya. Ada sedikit ralat. Ini kan ditulisnya kayak gini ya. PDBT ini K2PH2 per 1 plus K1 PDBT plus K3 PH2S tutup kurung 1 plus K2 PH2. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di sini ada memunculkan sebuah satu pola. Kalau ini tuh kita bisa anggap sebagai satu kotak atau dua kotak. Ya. Jadi katakanlah RHDS ini sama dengan konstanta dikali kotak 1 dikali kotak 2. Ya. Nah, pertanyaannya kotak 1 dan kotak 2 ini tuh apa? Nah, kotak 1 dan kotak 2 ini berarti bisa kita anggapkan sebagai senyawa A yang menempel di katalis 1 bersama dengan reaktan B yang menempel di katalis 2. Nah, kalau kalian perhatiin, kalau diingat-ingat lagi, ini tuh mirip sama soal sebelumnya ya, yang dimana bentuk persamaannya kayak gini kan. Nah, kayak gini ya, mirip kayak gini bentukannya, yang menandakan bahwa si reaktan ini dua-duanya itu terabsorpsi di katalis yang berbeda. Berarti ini adalah kasus dua reaktan terabsorpsi di dua pusat berbeda. Nah, kayak gini. Lalu kita di sini perbuat perkiraan dulu mekanismenya gimana ya. Karena di sini paling dasarnya itu adalah yang terabsorpsi itu pasti si ini dan juga H2, reaktan terabsorpsi. Berarti di sini kita bikin tahapan pertama tuh mekanisme ya. Absorpsi ini mekanisme itu adalah si DBT ya, dia tuh akan menempel dengan, ini kan ada dua katalis ya, ada MoCO dan juga gamma alumina. Nah, anggaplah ini berarti anggaplah ini berarti DBT ditambahkan dengan pusat katalis 1 ya misalkan.
ini akan menghasilkan DBT, bentar salah tulis, DBT P1 ya. Habis itu hidrogen nanti akan berikatan dengan pusat katalis kedua menghasilkan H2P2 kayak gini. Nah, lalu kalau kita perhatikan di sini ada H2S di bawah kan. Nah, artinya apa? Artinya H2S ini terabsorpsi di katalis sama dengan si DBT ya. Berarti anggapannya gini, kita punya katalis MoCO gamma alumina ya. Nah, ini kita ada pusat 1 dan pusat 2. Nah, pusat 1 ini itu kita masukkan atau terabsorpsi si DBT. Nah, lalu di pusat kedua ini di sisi lain nempellah si reaktan lain, si hidrogen kita. Nah, habis itu si DBT dan H2 ini itu kan akan menghasilkan produk ini kan, DB dan juga H2S. Nah, kalau di sini mah DB itu langsung lepas independen, tapi kalau si H2S dia tuh harus lewat pusat katalis dulu karena dia masih terserap. Kebayang nggak ya? Jadi kurang lebih ini sedikit gambaran ilustrasinya mengenai mekanisme katalis ya. Di sini udah kita bikin persamaan di pusat di permukaan di permukaan. Reaksi di permukaannya itu adalah DBT P1 ditambah H2 yang menempel di katalis 2 di sisi pusat 2. Nah, ini akan menghasilkan apa? Produknya tuh DB ya. Ya, DB ditambahkan dengan DB dengan H2S yang menempel di P1. Lalu di sini kita tambahkan reaksi desorpsi produk. Itu desorpsi H2S agar lepas menjadi H2S kembali dan juga katalis kayak gini. Kalau udah kayak gini, kita bisa lanjut ke step menyebutkan perkiraan mekanismenya. Nah, ini kan kita baru bikin mekanismenya. Nah, gimana cara kita validasi bahwa mekanisme ini tuh akan sesuai dengan ini? Nah, kita misalkan pakai asumsi lagi tahap pengendali di sini di permukaan. Nah, maka dari itu di sini kan bakal jadi panahnya tuh satu arah ya. Dibuatlah nanti R-nya itu akan sama dengan ini K3 dikalikan dengan ini sama ini. Ya, berarti itu apa? Itu tuh adalah theta DBT dikali theta H2. Ya, ini yang kita cari. Ini yang pengen kita buktikan. Ya. Lalu dari sini ini anggaplah persamaan 1, persamaan 2, persamaan 4. Ini 3. Nah, kita kerjain persamaan 1 dulu. Di persamaan 1 itu berarti kita nyusunnya gimana nih? Berarti kan ini K1 ya. Dikalikan dengan DBT ini berarti kita masukin konsentrasi DBT, masukin theta fraksi kosong P1 ya. Ini akan sama dengan ini dikalikan dengan ini DBT. Nah, terus yang kedua tuh adalah K2 ini H2
V2 sama dengan K-2. Baru yang keempat itu tuh adalah 3 K3 H2S sama dengan K-3 CH2S 1. Nah, dari sini kita bakal dapat 3 persamaan lanjutan ya, yaitu theta theta V1 sama dengan salah ya, ini tuh DBT ini sama dengan KDBT dikalikan dengan CDBT, ini V1. Nah, sedangkan dari sini kita bakal dapat KH2 dikalikan dengan CH2 dikalikan dengan theta V2. Sedangkan yang ini kita bakal dapat ini H2S sama dengan KH2S dikalikan CH2S, ini theta V1. Habis ini kita bikin buat pusat neraca pusat aktif ya. Yang pertama buat P1 atau katalis 1 kita bikin 1 sama dengan theta V1 tambah ada DBT, ada juga si H2S. Dari sini kita masukin aja ini DBT, masukin terus masukin juga H2S di sini. Jadilah nanti kayak gini ya, ditambah KH2S dikali CH2S. Lalu sedangkan kalau buat yang pusat kedua ya, dari ini bisa dilanjutin dulu. Habis kita dapat ini ya, yang kita lakukan adalah kita masukkan ini dalam sini ya, berarti nanti DBT nya itu akan sama dengan KDBT dikali CDBT per ini, kita masukin ini ya. Nah, habis itu kita lanjutin ini buat P2, itu adalah 1 sama dengan V2 ditambah H2 ya. Nanti bakal dapet ini tuh nanti gini sama dengan gini. Nah, di sini kita lanjutin lagi. Kalau ini akan sama dengan ini kan theta V2. Theta V2 nya kita pakai ini 1 plus KH2 CH2. Nah, kita udah punya 2 persamaan ini, maka yang terakhir kita masukin ke persamaan ini ya. Ini DBT, ini H2, kita masukkanlah, bakal jadi apa nih, KH2 KDBT CDBT per ditambah
dikalikan dengan H2. Nah, kalau kita perhatiin ini kan sudah mulai, malah sudah sangat mirip dengan ini ya. Nah, ini hasil perhitungan kita sudah terbukti mirip dengan ini, maka kita bisa anggap kalau perkiraan mekanisme sudah benar ya. Berarti ini mekanismenya yang diprediksi dan itu sudah sesuai dengan apa yang disebutkan di awal. Lalu tahap pengendalinya pun karena hasilnya ini R-nya ini udah sama dengan tebakan di awal dengan yang di soal, maka tahap pengendalinya betul adalah di permukaan katalisnya. Oke, jadi ini aja rasanya buat pembahasan 3 soal materi UTS. Semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.